Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para people. Pada video kali ini kami akan menjelaskan sekaligus membantu teman-teman farmasi semua untuk mendapat gambaran mengenai ujian OSCE. OSCE atau Objective Structured Clinical Examination merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menguji kompetensi klinik secara objektif dan terstruktur dengan waktu tertentu dalam bentuk putaran station. Dalam setiap putaran, mahasiswa wajib memasuki beberapa station di mana tiap stasiunnya memiliki jenis soal yang berbeda. Nah, tiap mahasiswa akan diberikan ujian yang sama. Pada tiap stasiun terdapat satu penguji yang nantinya akan menguji sejauh mana pengetahuan mahasiswa. Tiap stasiun hanya diberi waktu 10 menit dan 1 menit untuk pindah stasiun, 1 menit untuk baca soal di depan stasiun, lalu hanya tersisa sekitar 8 menit untuk mengerjakan soal. Nah, ujian ini nantinya akan teman-teman temukan kembali sebagai persyaratan untuk lulus sebagai apoteker ketika teman-teman menempuh pendidikan profesi apoteker atau PSPA. Pada OSCE klinis, teman-teman harus melakukan KIP atau konseling kepada pasien. Nantinya ketika teman-teman memasuki stasiun akan bertemu dengan satu penguji dan juga satu pasien. Nah, soal sudah ditempel di depan pintu stasiun yang harus kawan-kawan baca sebelum memasuki pintu ruangan. Saat sudah di dalam ruangan, teman-teman akan melakukan asesmen dan juga konseling kepada pasien. Selanjutnya yaitu tips konseling. Pada dasarnya, teman-teman akan melakukan SOAP atau Subjective, Objective Assessment dan juga Plan. Namun dalam bentuk konseling. Saat melakukan konseling, perhatikan hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman. Yang pertama, jangan lupa perkenalkan diri sebagai apoteker. Yang kedua, izin bertanya atau konseling kepada pasien. Di sini teman-teman bisa tanyakan siapa yang mengalami keluhan, nama, usia, berat badan, tinggi badan. Yang ketiga yaitu assessment. Di sini teman-teman bisa bertanya dengan metode WWHAM. W yang pertama yaitu who is the patient, tentunya siapa pasiennya. W yang kedua yaitu what are the symptoms, atau apa sih gejala dan juga kondisi medis terkini yang dirasakan oleh pasien. Lalu H, how long have the symptom been present. Di sini tanyakan tentang yang pertama, berapa lama atau sejak kapan gejala tersebut dirasakan. Yang kedua, apakah pasien juga memiliki riwayat penyakit, baik dari riwayat penyakit pasien tersebut maupun keluarga dan juga riwayat sosial. Lalu A, action taken. Di sini tanyakan tentang tindakan yang telah dilakukan pasien untuk mengatasi gejala yang dialami. Lalu di sini juga bisa tanyakan tentang riwayat pengobatan yang sudah pasien dapatkan. Lalu M yang terakhir, medication being taken. Di sini teman-teman bisa menanyakan tentang obat apa yang sedang dikonsumsi pasien atau pengobatan terkini dan apakah pasien memiliki riwayat alergi tertentu. Nah, dalam proses asesmen ini, silakan teman-teman gali tentang data subjektif dan objektif dari pasien. Lalu selanjutnya teman-teman bisa melakukan plan. Nah, di sini berikan rekomendasi baik berupa terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Nah, tipsnya di sini, yang pertama teman-teman bisa melakukan metode show and tell. Di sini teman-teman memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat, termasuk indikasi, dosis, aturan pakai, sampai kapan konsumsi obat tersebut, efek samping, dan hal-hal lain yang harus diperhatikan ketika konsumsi obat, serta jangan lupa terapi non-farmakologi. Selanjutnya yaitu final verification. Nah, di sini teman-teman bisa minta pasien untuk mengulangi kembali instruksi yang sudah kita berikan supaya pasien itu bisa lebih paham. Selanjutnya, jangan lupa gunakan bahasa yang awam dan mudah dipahami ya. Lalu jangan lupa untuk melakukan penutupan dengan mengucapkan terima kasih, semoga lekas sembuh. Nah, hal yang perlu diperhatikan juga yaitu ekspresi teman-teman ketika konseling. Jangan lupa untuk kontak mata kepada pasien dan juga jaga komunikasi, baik intonasi, kecepatan bicara, pengucapan, dan lain-lain. Lalu, tunjukkan rasa empati kepada pasien. Nah, hal terakhir yang juga penting, jangan pernah mendiagnosis penyakit pada pasien. Tanyakan apakah pasien sudah pernah ke dokter, apakah dokter tersebut sudah memberitahu tentang penyakit pasien. Jangan sampai ketika pasien dulu ke dokter dan saat mereka menyampaikan gejala yang dirasakan, kita langsung asal memberitahu nih tentang nama penyakit kepada pasien seakan-akan kita mendiagnosis penyakit tersebut, karena yang berhak mendiagnosis adalah dokter. Dan tugas apoteker yaitu edukasi terkait obat-obat untuk meredakan gejala pasien tersebut. Nah, jadi lebih baik edukasikan mengenai obat-obatan untuk mengurangi gejala yang dirasakan oleh pasien.
Dan selanjutnya, jangan lupa untuk fokus serta perhatikan waktu yang tersisa. Selamat pagi, sebelumnya perkenalkan saya apoteker Sita, izin bertanya dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Naura, Mbak. Baik Bu, apakah ada yang bisa saya bantu? Oh, ini saya habis konsultasi ke dokter, Mbak, terus saya mau nebus resep. Baik, apakah boleh saya terima resepnya? Oh iya. Ini, Mbak. Baik. Oh ya baik Bu, sebelumnya apa saja keluhan yang Ibu rasakan saat ini? Oh, ini Mbak, saya merasa nyeri pada lutut kanan sama lutut kiri saya, apalagi lutut kiri saya ini lebih parah dibandingkan lutut kanan saya nyerinya. Terus kalau dipakai berjalan tuh juga rasa nyerinya terasa banget gitu. Ya baik Bu, apakah ada gejala lain yang Ibu rasakan? Nggak ada sih Mbak, cuma kalau habis jongkok terus berdiri tuh makin kerasa nyerinya gitu Mbak. Terus kalau dipakai beraktivitas sama gerak-gerak yang agak banyak itu rasanya kayak ditusuk-tusuk gitu Mbak lututnya. Oh baik Bu, pasti rasanya sakit sekali ya Bu di bagian lututnya. Baik, sudah berapa lama ya Bu merasakan gejala ini? Udah agak lama Mbak, sekitar 2 tahunan. Sebelumnya apakah Ibu memiliki riwayat penyakit lain? Nggak ada Mbak. Baik, biasanya ketika rasa nyeri itu timbul, apa yang Ibu berikan ya untuk mengurangi rasa sakit? Kalau saya sih waktu nyeri gitu biasanya duduk sebentar gitu Mbak. Terus saya juga sempat ke fisioterapi Mbak. Baik, sebelum mendapat resep ini, apakah ada obat lain yang Ibu gunakan ya? Ada Mbak, ini obat paracetamol. Oh ya baik Bu. Lalu apakah Ibu memiliki riwayat alergi tertentu? Nggak ada Mbak. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan ya Bu terkait obat untuk Ibu yang ada pada resep ini. Jadi karena sebelumnya Ibu mengonsumsi paracetamol, namun ternyata gejala nyerinya itu belum hilang, sehingga perlu ditambahkan obat lain yang juga memiliki efek anti nyeri, yaitu Voltaren. Nah, tablet Voltaren ini isinya adalah natrium diklofenat dan fungsinya juga untuk mengurangi rasa nyeri. Lalu juga ada obat paracetamol yang fungsinya sama, yaitu juga untuk mengurangi rasa nyeri. Sebelumnya, apakah dari dokter telah menjelaskan terkait cara penggunaan obat ini? Tadi kayaknya udah Mbak, tapi dari saya udah juga lupa. Ya, Bapak Ibu tidak apa-apa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan kembali ya Bu terkait cara penggunaannya. Jadi yang pertama ini ada Voltaren, dosisnya 50 mg ya Bu. Diminumnya 3 kali sehari atau setiap 8 jam dan sebaiknya sesudah makan Bu. Karena setelah mengonsumsi Voltaren ini kemungkinan Ibu bisa mengalami rasa sakit perut atau juga sedikit sakit kepala Bu. Namun untuk mengurangi rasa sakit perut tersebut, Ibu sebaiknya mengonsumsi langsung setelah makan. Seperti itu ya Bu. Dan jikalau ternyata rasa nyeri perutnya itu berlebihan, Ibu bisa menghubungi dokter. Oh iya. Lalu selanjutnya, obat paracetamol dosisnya 500 mg, minum 4 kali sehari. Boleh sebelum atau sesudah makan ya. Sebaiknya jangan dikonsumsi lebih dari 4 gram atau 8 tablet per hari. Nah, untuk efek sampingnya yaitu pusing gitu Bu. Tapi tenang saja, tidak semua mengalami gejala tersebut. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan Bu? Oh iya begitu Mbak. Nah sama ini, kalau misalkan saya minum minuman bersoda itu ada pengaruhnya atau enggak? Nah, sebaiknya Ibu menghindari ya Bu untuk konsumsi minuman bersoda tersebut. Lebih baik mengonsumsi susu. Dan juga Ibu bisa menghindari kacang-kacangan seperti itu. Lalu saran saya untuk mengurangi rasa nyeri, Ibu bisa meningkatkan olahraga atau aktivitas fisik ya Bu. Bisa contohnya seperti jogging atau aerobik untuk mencegah obesitas Bu. Karena kalau Ibu obes, nanti takutnya bisa memperparah nyeri lutut itu. Oh iya baik Mbak. Ya Bu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oh sama ini Mbak, saya ini suka lupa-lupaan gitu Mbak. Kalau misal minum obatnya saya double gitu, kalau lupa gimana Mbak? Oh iya, untuk obatnya jangan didobel ya Bu, dilewatin saja dosisnya. Lalu obatnya ini lebih baik disimpan di tempat sejuk dan juga kering serta jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nah, kalau bisa ditempatkan di kotak obat saja ya Bu. Oh iya Mbak. Baik, maaf Bu, apakah boleh diulangi kembali terkait penggunaan resepnya? Oh iya boleh Mbak. Jadi obatnya ini ada 2 Bu, yaitu Voltaren dan juga paracetamol. Nah Voltarennya ini dikonsumsinya sekitar 3 kali sehari
sesudah makan biar nggak sakit perut. Terus ada juga obat paracetamol, dikonsumsinya 4 kali sehari. Konsumsinya boleh sebelum atau sesudah makan. Udah kayak gitu aja Mbak, bener nggak? Iya, betul sekali Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Dari saya sudah cukup Mbak. Baik, kalau begitu ini untuk obatnya. Terima kasih Bu, semoga lekas sembuh. Terima kasih Mbak. Sekian video OSC kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.